Pertanyaan yang ke-9 terkait dengan thariqah. Apakah kita sebagai umat Islam itu wajib berthariqah? Kemudian dasarnya dan dalilnya apa? Yang kali terkait dengan ruh, bahasa kita kan di sini adalah ruh. Padahal di dalam Al-Qur'an itu la'ala shawab idza salaka aniruh fa inni ruh min amri rabbi. Bahasa ruh itu adalah urusannya Allah. Kita sebagai manusia itu hanya yang pertama adalah tatarannya bersyariat. Ketika wudhu kita bagus, sholat rukun kita bagus, insya Allah semua akan bagus, insya Allah itu. Tetapi dalam bahasa ruh atau hati kita itu ya Allah yang hanya menilai. Nah, itu bagaimana penjelasannya? Karena bahasa ruh itu sangat kompleks, sangat sulit untuk kita teliti, karena bahasa ruh itu di dalam hati, di dalam manusia yang orang itu tidak pasti tahu. Nah, mohon pencerahannya. Yang ketiga terkait dengan yang terakhir ini juga bahasanya cukup sangat jauh sekali. Yang terakhir tatarannya adalah la ilaha illa anna, la ilaha illa ana. Itu sudah diterapkan oleh Syekh Siti Jenar. Suatu kala beliau sedang berkholwat di gunung atau di gua. Itu ada orang itu bertanya, Syekh Siti Jenar di mana? Nggak ada Syekh Siti Jenar di sini. Yang adanya Allah. Kemudian bertanya balik, di mana Allah? Allah tidak ada, adanya Syekh Siti Jenar. Nah, itu bagaimana hal seperti itu? Akhirnya apa? Akhirnya Syekh Siti Jenar dihukumi mati oleh para Wali Songo saat itu. Nah, itu kalau kita bahasan seperti itu berthariqah itu kan seakan-akan itu pembenaran sepihak. Jadi di luar sana itu tidak mau menerima. Kekhawatiran kita, apalagi masyarakat awam itu ya seperti itu. Apalagi di masyarakat awam itu syariat pun belum bisa, sudah bertauhid sampai ke titik hakikat dan makrifat itu luar biasa. Jadi untuk seperti pengajian ibu-ibu itu baru tataran syariat, bagaimana berwudu, bagaimana menjalankan ibadah yang baik dan sebagainya. Itu Pak Yai. Terakhir rukun Islam itu ada syarat rukunnya, sholat, kemudian zakat, haji, kemudian termasuk apakah syahadat itu juga wajib ada rukunnya. Terus kemudian yang seperti apa rukun syahadat seperti itu. Jadi mohon keterangannya. Terima kasih matur suwun kata panjenengan wal afa minkum. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun matur suwun. Nek lali pertanyaan sing wakeh mau ilingno. Kita harus paham dulu apa syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Kita paham dulu. Kita pahami dulu, lalu kita ngen-ngen dan seterusnya. Syariat itu adalah sistem ilmu untuk kita menyembah Allah. Ilmu, contoh sholat. Kalau kita tidak bersyariat, berilmu, paham tentang sholat, tetap hukumnya tidak sah. Nah, ngoten nggih, miturut kacamata syariat. Kita harus memakai dua kacamata, Pak. Pandangan manusia dengan pandangan Allah, pandangan jasmani dengan pandangan roha, pandangan syariat dengan pandangan hakikat. Kita jangan pakai hanya kacamata satu saja. Kalau kita pakai kacamata satu, pasti kita akan menyalahkan orang lain yang tidak sepaham dengan kita. Pun sampai kecok ini. Kalau kita hanya pakai kacamata satu,
pasti kita akan menyalahkan orang yang tidak seakidah dengan kita. Gak usah jauh-jauh di dalam tubuh Islam. NU Muhammadiyah. Ini kalau melihat laksana seperti api di dalam apa? Apa ya nek ngarani iku? Dedek niku lho napa jenenge? Katul. Kan mboten kelihatan api ini toh. Tapi di dalamnya mowo. Nyun sewu, khilaf di dalam masalah kunut, khilaf di dalam masalah tahlil, nggih mboten? Karena kita pakai kacamata satu. Coba kalau kita pakai kacamata dua. Bon, wis gak melakrak kudu dhisik. Syariat adalah sistem, adalah ilmu untuk mendidik jasmania kita supaya olehnya melakukan thariqah itu benar. Apa thariqah itu? Jalan. Contoh, nama sholat itu thariqah. Sampeyan takok Mbah Dimyati, nek takoki Mbah jenengan thariqah apa? Sholat, ngaji. Saya tidak bicara thariqah mutabaroh, bukan. Sebab saya bertanya, Rasulullah dulu thariqahnya apa? Satu pun ulama satu dunia tidak bisa menjawab. Gak bisa. Apa thariqahnya Rasulullah ketika beliau itu bersyariah? Gak ada yang bisa menjawab. Saya sekali lagi tidak bicara thariqah muktabaroh mulai A sampai Z loh, bukan ya? Bukan. Sekarang saya jawab. Nama sholat, nama zakat, nama puasa, nama haji, ibadah makhduf. Membaca Quran, ibadah makhduf. Nama sebuah ibadah itulah thariqah. Apa sih thariqah? Jalan. Lah hakikat adalah tujuan. Jenengan sholat tujuannya nyembah sopo? Aku tanya. Allah toh? Oke. Kalau jenengan kali kula iki dikatakan sudah berhakikat. Hakikat itu adalah juga tujuan untuk mendunungkan ruhaniyah supaya benar ruhaniyah sampai iku betul-betul menyembah Allah. Aku bertanya, waktu sholat jenengan nyembah sopo? Iku lak lesan sampean, ati sampean kira-kira. Nyun sewu Pak, buka surat Al-An'am ayat 7, ayat 97. Kula tulis ya. Dikosok. Oh ini. Tolong biar umat Islam sadar. Nek gak sadar ya wis dudu urus aku. Iki kisahnya Nabi Ibrahim. Al-An'am ayat 97. Di situ disebutkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatoros samawati wal ard hanifan. Terakhir wama ana minal musyrikin. Pun ini Nabi Ibrahim. Ini tentang hakikat tujuan sholat. Hati. Sesungguhnya ku hadapkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Wajah itu wajah Allah. Sifatnya Allah lilladzi fataras samawati wal ard. Yang menciptakan, yang menguasai terhadap isi langit dan bumi. Ketika ruhaniyah hati sampai betul-betul menghadap wajah Allah,
hanifan dengan sungguh-sungguh, maka ayat yang terakhir wa ma ana minal musyrikin, beliau mengatakan dan saya bukan termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Mafhum mukhalafah daripada ayat ini kebalikan. Barang siapa yang wajahnya, hatinya menghadap samawati wal ard, bukan menghadap Allah, maka jelas manafi iki hilang. Akhirnya wa ana minal terasa atau tidak terasa, itulah fakta yang terjadi. Makanya saya mohon maaf, mekengkeng bersikekeh menjelaskan tentang hakikat itu supaya hati jenengan estu berhakikat menyembah hanya pada Allah. Wis sampen golek ining surat opo, ayat opo, jikalau menerangkan tentang sholat mesti memakai kalimah koma, bukan fa'ala, walaupun koma mengikuti wazannya fa'ala. Artinya apa? Fa'ala itu melaksanakan, mengerjakan. Kalau sholat itu jangan mengerjakan saja, harus memakai koma. Wakumu lillahi qanitin ay khashi'in. Wajib pak sholat itu khusyuk. Bisa. Wajib jenengan sholat menyembah dan bertemu Allah. Urusan jenengan iki mangga percaya atau tidak bukan urusan saya. Saya cuman menyampaikan aja. Apa sih hakikat adalah tujuan. Jadi tujuan sampean itu diluruskan supaya betul-betul ketika jenengan iki melaksanakan sholat estu makrifat dateng Gusti, wujud tujuan adalah disebut makrifat bertemu khosyiin khusyuk. Umpama saya umpamakan syariat itu kendaraan, thoriqoh yo jalan sepeda, iku syariate, dalane entah jenengan lewat manapun kesini silakan. Apa tujuan sampean? Harus dibimbing. Kalau tidak ada tujuan, hakikatnya jenengan bawa sepeda lewat dalan ditakoi, Pak kemana? Oh enggak di tujuan. Jawab sama dia apa? Embuh. Lah ketika jenengan duweni tujuan kesini ngaji, wujude tujuan sampean teng mriki disebut makri. Lah terus sepeda sampean telepon di diparkir enggak? Diparkir, nanti dipakai lagi. Kalau jenengan sudah sampai di sini, mana sepeda sampean? Sampean parkir toh? Artinya gini, Pak. Ada proses-proses orang sholat itu ketika sudah sampai khosyiin makrifat, itu tergantung ruhaniyah sampean diletakkan Allah di makom khos opo khawasul khawas. Nek khos mesti sampean lali dengan hitungan rokaat. Nek khawasul khawas masih ingat, tapi hati sampean itu tidak akan teringat pada selain Allah. Gak percaya dijajal. Jadi mohon maaf, sebelum saya menjawab yang pertama tadi, saya harus menjelaskan satu persatu mahua apa sing disebut syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Jadi thariqah itu semua nama dari ibadah mahdhuf atau ghairu mahdhuf, itu thariqah. Rasulullah ketika menghadapi kondisi apapun, baik sholat, zakat, puasa, haji, atau aktivitas yang lainnya, ibadah yang tidak murni, beliau dahar, dia ngunjuk, dia aktivitas apapun, beliau jadikan itu sebagai sarana
yang diberikan Allah untuk bertemu Allah itu Rasulullah. Berarti tak jawab torikoi Rasulullah itu seluruh ibadah mahdhuf ataupun goiru mahdhuf. Apa mahdhuf? Ibadah murni, sholat, zakat, puasa, haji, maca Quran, iku murni. Yang tidak murni, jenengan kerja, jenengan makan, jenengan beraktivitas apapun, itu yang tidak murni. Rasulullah memakai itu, beliau jadikan sebagai thariqah untuk bertemu Allah. Won, terus nek takok jenengan dalilin dita wajib mlebu thariqah. Misalnya takok dalil gitu. Dalil itu apa sih? Tondo. Coba tak jawab ngenten. Sederhana mawon jawabanku lho. Jenengan wau nggo sepeda terus gak ono dalane iso tutuk kene. Halo. Jenengan betul sepeda nanti cak tujuan sampai ngaji terus dalane gak ono nyampe sini mboten. Wis iku jawabane. Enteng-entengan jawabane. Terus nek jawaban sampean cara thariqah ning Quran, buka tentang wasilah. Buka ning Quran bab wasilah, wajib kita berwasilah. Berarti wasilah itu jenengan wasilah sanate kudu sambung. Sambung. Lah, jenengan wasilahnya lewat ndi? Untuk menuju nang Allah. Terserah. Thariqah sampai lewat ndi? Monggo. Makanya mohon maaf sekali lagi. Saya di sini tidak ngajak debat. Ya. Saya di sini mintanya dialog ya. Supaya bisa saling mengisi. Nek debat kanok marine. Sampai subuh mekeng dewe. Sehingga tadi ada muncul kalimat iki masyarakat umum. Lawang syariate durung teh kok kate nang tauhid hakikat marifat. Nyuwun sewu, jenengan berani menjamin ketika ibu-ibu sing tua-tua ini meninggal belum berhakikat marifat, sampean wani jamin? Wani jamin enggak keselamatan beliau? Ayo buka di dalam surat Al-Isra ayat 72. Wis ben clear mesisan. Al-Isra 72. Di situ Allah katakan, barang siapa saat hidup di dunia mata hatinya masih buta pada Allah, belum hakikat makrifat, terus ketekan mati, mangkana fi hadihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang bertanggung jawab? Ayo. Beranikah kita sebagai kiai ustadz menjamin keselamatannya? Telea. Enggak ada. Wong Rasulullah sendiri dah berkata, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratum bisu. Kita tidak aman dengan nafsu itu. Nyun sewu Pak, memang saya 24 tahun dimanapun selalu ada yang mengkat ketika saat saya mengajarkan hakikat makrifat, berbicara tentang ruh. Dasarnya memang ada. Ruh itu urusan Allah. Nggak boleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak oleh apa maneh wujudi kelason. Itu sebab jenengan nyawang makhluke kelason. Coba kalau di dalam diri saya tidak ada Allah, bisakah kula berkata? Lihatlah Allahnya, biar clear ayat itu. Memang yang membahas itu cuman Allah. Kita cuman illa qalilan, kecil, sedikit.
Tapi lantas dengan ayat ini jangan kita lebarkan bahwasanya kita umat manusia tidak boleh masuk di ranah pelajaran hakikat ma'rifat. Mohon maaf, saya tidak sepaham. Estu saya tidak sepaham. Nyun sewu, ada pertanyaan, apakah Rasulullah juga menyampaikan hakikat ma'rifat? Tak jawab, wallahi iya. Buka di dalam surah Al-Anbiya ayat 87 tentang la ilaha illa anta. Buka di dalam surat Al-Anbiya ayat 25 la ilaha illa ana. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad dalem Gusti, aku tidak pernah mengutus utusan sebelummu bahkan terhadap dirimu kecuali harus mengemban, menyampaikan, menjelaskan tentang hakikate, tentang makna, tentang maksud la ilaha illa ana. Nek tidak, kalau kamu tidak mau menerima dan menjelaskan, maka jangan jadi rasulku. Buka lagi, mohon maaf, surat Al-Ikhlas ayat 1, kul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, jelaskan tentang masalah Allah itu ahad, esa, tunggal. Ini mohon maaf, hakikat nek dengan syariat dengan hakikat nek gak podo-podo nggawa kacamatane loro mesti gelut. Laksana air dengan misa. Karo-karone kudu nggawa. Nek nggawa clear. Nek nggawa clear, Pak, temenan. Makanya nyun sewu, tadi sudah saya katakan, kita manusia tidak hanya jasad, juga ruhania. Bangunlah jiwanya, bangunlah badan untuk Indo. Lagunya kebangsaan ngono toh. WR Supratman ya. Qur'ane yang ngomong. Surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah, urusan akhirat, urusan ruhania harus sampean cari. Tapi urusan dunia jangan kau tinggalkan. Loh ini lho maksudnya. Jadi nyun sewu Bapak Ibu, memang secara Quran muhakamah ada ayat hujah yang mengatakan tentang roh itu hanya urusane Gusti. Memang ya, tapi lantas jangan jenengan mandang makhluknya Nabi Muhammad. Pandanglah hidup yang menguasai Nabi Muhammad itu siapa. Nek jenengan mandang kula makhluk gak ketemu dengan ayat ini, tabrakan. Tapi nek sampai bisa memandang Allahnya, sebab Allah tanpa ada pada diri kita, coro saya nggak mungkin kalau sakit nyocot, sakit ngomong lo gak iso. Tapi nafsu selalu menghujam dalam hatiku untuk aku disuruh untuk ngaku. Ya ini loh. Bagaimana mungkin kita akan bisa memandang Allahnya, lawang mata hati kita masih buta. Akhirnya jatuhnya iman kita yang memberikan pengajaran la ilaha illa anta iku makhluk. Ya ini lho Pak, ndadekno gelut iku ya ono kene. Terkait masalah siapa? Sesiti Jenar dengan Wali Songo. Jenengan lah cari sejarah toh. Nggih mboten? Ya apa gak lakan gurung ruh. Kita semua kan cari ini. Nggih mboten? Kita cari sejarah sing ono film. Iya enggak? Iya apa enggak? Kita enggak tahu. Kita semuanya di sini itu mbade-mbade. Nyun sewu Pak, mohon maaf tidak ada ceritanya ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun, saling membunuh, enggak ada. Kalau boleh saya katakan, itulah
propaganda orang-orang yang tidak suka dengan ajaran Rasulullah di jalur hakikat makrifat. Kalau boleh saya katakan ya, kalau boleh, saya tidak menyalahkan apa yang ada di film itu. Ketahuilah kita iku mek jare